Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi mengenai keamanan Wi-Fi, tools Wi-Fi cracking, wordlist, dan strong password. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Ali Sadikin dengan NIM D02233332 dari kelas B 2023. Kemudian yang kedua ada A. Rahmat Gali Raja dengan NIM D02235523 dari kelas B 2023. Kemudian yang ketiga ada Hasnur dengan NIM D02235009 dari kelas B 2023. Dan yang keempat ada Suwardi dengan NIM D02230006 dari kelas 2022. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan, yaitu Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang saat ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, kampus, maupun tempat umum. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai risiko keamanan seperti pencurian data dan akses ilegal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keamanan Wi-Fi menjadi sangat penting di era digital saat ini. Kemudian kita masuk ke konsep keamanan Wi-Fi. Keamanan Wi-Fi adalah upaya untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah serta menjaga kerahasiaan data pengguna. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk melindungi data pengguna, mencegah akses ilegal, dan menjaga privasi dan stabilitas jaringan. Selanjutnya kita masuk ke keamanan Wi-Fi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun dari jenis keamanan Wi-Fi, yang pertama tuh WEP atau Wired Equivalent Privacy, yang merupakan standar keamanan paling lama, di mana dia menggunakan sistem kripsi yang sudah lama sehingga sangat mudah diretas. Dan untuk saat ini, jenis keamanan tersebut sudah tidak digunakan. Selanjutnya itu WPA atau Wi-Fi Protected Access, itu jenis keamanan yang dikembangkan untuk menggantikan WEP, di mana keamanannya lebih baik, tetapi masih memiliki banyak celah, dan sekarang juga sudah tidak direkomendasikan. Selanjutnya itu WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access 2, di mana ini menggunakan enkripsi AES yang lebih kuat dan menjadi standar yang paling banyak digunakan saat ini. Namun, ini juga masih dapat diretas jika passwordnya lemah. Selanjutnya itu WPA 3, yaitu Wi-Fi Protected Access generasi ketiga, yaitu versi terbaru dengan keamanan paling tinggi, di mana dia lebih tahan terhadap serangan seperti brute force dan direkomendasikan untuk penggunaan saat ini. Okay, next. Nah, adapun ancaman Wi-Fi, nah beberapa ancaman yang sering terjadi pada jaringan Wi-Fi antara lain, yang pertama itu sniffing atau penyadapan, di mana ini merupakan teknik untuk menyadap data yang dikirim melalui jaringan Wi-Fi, biasanya digunakan untuk mengambil informasi seperti username dan password. Selanjutnya itu man in the middle attack atau sering disebut MITM, di mana penyerang berada di antara komunikasi dua pihak dan dapat menyadap data di tengah perjalanan. Selanjutnya itu brute force attack, di mana dia menebak password dengan mencoba banyak kombinasi secara terus-menerus. Nah, serangan ini dapat berhasil jika passwordnya lemah dan merupakan serangan yang paling banyak. Yang terakhir itu Evin Twin Attack, itu penyerang membuat wifi palsu dengan nama mirip aslinya. Jika korban terhubung, maka penyerang ini akan mendapatkan data dari target yang akan diserang. Oke, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kemudian ada materi wordlist. Wordlist adalah kumpulan data berupa daftar kata sandi yang digunakan dalam proses pengujian keamanan jaringan untuk menebak password. Wordlist ini berisi ribuan hingga jutaan kombinasi password. Digunakan untuk mempercepat proses pencarian password, biasanya disusun dari password umum yang sering digunakan. Next. Nah, kemudian ada materi metode serangan password. Dalam pengujian keamanan, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan suatu password. Yang pertama, dictionary attack. Menggunakan wordlist yang sudah tersedia untuk menebak password. Lebih cepat karena hanya menggunakan password yang umum digunakan.
kemudian brute force attack, mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter secara sistematis. Metode ini paling lengkap, namun membutuhkan waktu yang lama. Lalu ada hybrid attack, yaitu kombinasi antara dictionary attack dan brute force. Contohnya menambahkan angka atau simbol pada kata yang ada di word list. Oke, baiklah. Saya lanjutkan materi dari teman saya, yaitu strong password atau password kuat. Jadi password yang kuat itu merupakan salah satu lapisan keamanan paling dasar namun sangat penting dalam melindungi jaringan WiFi kita. Jadi adapun ciri-ciri password kuat itu minimal 12 karakter, kemudian mengandung huruf besar dan huruf kecil, mengandung angka, mengandung simbol, tidak menggunakan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Di sini ada contoh untuk password yang lemah dan password yang kuat. Untuk password lemah itu 1 sampai 8. Password lemah, password 123 yang tidak ada gabungan antara huruf besar dan huruf kecil di dalamnya. Kemudian adapun password kuat, di situ bisa kita lihat dengan berbagai simbol dan lain-lain. Oke, next. Nah, di sini tips mengamankan WiFi. Untuk meningkatkan keamanan jaringan WiFi kita, terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Langkah-langkah tersebut adalah menggunakan standar keamanan WPA2 atau WPA3 seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi yang pertama. Kemudian mengganti password secara berkala, menonaktifkan fitur VPS karena rentan diserang, kemudian menyembunyikan SSID agar tidak mudah ditemukan. Kemudian menggunakan MAC address filtering untuk membatasi perangkat yang dapat terhubung. Oke. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini adalah keamanan Wi-Fi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga data dan privasi pengguna. Penggunaan metode keamanan yang tepat seperti WPA2 atau WPA3 dapat membantu mengurangi risiko seperti aircrack, NGIP, Wireshark, dan lainnya. Pada dasarnya digunakan dalam konteks pengujian keamanan atau edukasi, bukan untuk disalahgunakan. Password yang lemah sangat rentan untuk dibobol dengan berbagai metode serangan seperti dictionary attack atau brute force. Oleh karena itu, penggunaan strong password yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol, serta penerapan langkah-langkah pengamanan jaringan sangat diperlukan untuk menjaga keamanan Wi-Fi tetap optimal. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.